Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Pendeta. Kisah Yakub dalam Kejadian 27 yang kontroversial karena bersama ibunya melakukan konspirasi menipu ayahnya sendiri dengan menjegal kakaknya Esau untuk mewarisi janji Allah. Pertanyaannya, apakah bisa disebut janji atau rencana dan berkat Allah terlaksana dengan cara apapun dalam hal ini penipuan? Karena kita semua tahu tipu menipu itu adalah dosa. Terima kasih atas jawaban Pak Pendeta. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang rencana Allah, Allah memang telah merancangkan dan menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Nah, hanya saja kita perlu lihat bahwa rencana Allah itu bisa terlaksana melalui banyak hal. Tetapi itu bukan karena Allahnya yang bersalah atau Allahnya yang berdosa. Kalau kita lihat contoh ya, contoh ketika dalam pengalaman Yusuf. Yusuf itu kan dibenci oleh saudara-saudaranya, mereka iri hati terhadap dia sehingga akhirnya mereka menjual dia ke Mesir. Nah, mereka menjual dia ke Mesir itu kan sebuah kejahatan atau sebuah dosa. Tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata memang dalam rencananya Tuhan itu sudah menetapkan bahwa Yusuf itu harus pergi ke Mesir. Dan dengan Yusuf pergi ke Mesir, dia bisa jadi Perdana Menteri di sana. Dan dia lalu akhirnya bisa menyelamatkan banyak orang, terutama bangsa Israel itu di dalam masa kelaparan itu. Nah, belakangan kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf mengatakan bahwa kamu mereka rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan mereka rekakan yang baik. Jadi dengan kata lain, apakah itu berarti bahwa saudara-saudara Yusuf tidak berdosa? Tidak, mereka berdosa. Tetapi Allah berbuat baik melalui semua itu. Allah berjasa dalam semua itu dengan merubah kejahatan saudara-saudara Yusuf itu menjadi kebaikan. Ini yang dikatakan Roma 8, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Memang kalau kita melihat cerita Yakub, itu memang ada konspirasi dan penipuan di dalamnya. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa itu membuat rencana Allah tentang pemilihan Yakub itu tercapai. Tapi sebenarnya itu tidak melepaskan Yakub dari dosa. Karena apa? Karena kalau rencana itu adalah rencana Allah, maka tanpa kejahatan, tanpa konspirasi, tanpa suatu penipuan mereka pun rencana Allah pasti tergenapi. Tapi mengapa mereka harus melakukan kejahatan? Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa kejahatan tetap kejahatan, dosa tetap dosa, tetapi lebih daripada itu, Tuhan bekerja sedemikian rupa di atas segala sesuatu, di atas dosa manusia, di atas pelanggaran manusia, sehingga akhirnya apa yang merupakan kejahatan atau dosa itu, toh diubah Allah untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya, dan pada akhirnya itu menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, demikian jawabannya. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya.
Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Ezra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806266903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.